Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, jangan lupa untuk terus bersyukur atas apapun yang terjadi sama kita ya. Kadang sabar nggak cukup, tapi harus disyukuri. Nah, ini ada informasi menarik dan perlu saya jelaskan juga kepada teman-teman yang khususnya yang lagi gagal bayar di berbagai macam pindar ya, dan kemudian sekarang panik, terutama yang baru-baru biasanya ini, yang kadang sudah kita kasih saran karena mungkin panik akhirnya nggak bisa. Jadi ini informasinya adalah untuk strategi joki terbaru ya. Jadi mereka ini orang-orang yang mencari uang dengan cara memanfaatkan kepanikan kalian, dijebak oleh mereka dengan berbagai macam model. Dulu ketika kita sudah kampanyekan bahwa cara joki itu caranya biasanya adalah jasa debt collector tidak datang, kemudian jasa hapus data ya kan, jasa IT, itu begitu banyak. Setelah kita kampanyekan baik di platform TikTok yang saya bangun maupun di YouTube, sebenarnya YouTube paling penting ya, akhirnya dari YouTube saya pindahkan ke TikTok. Banyak banget seperti yang kalian lihat nih di screenshot yang saya buat. Jadi banyak sekali para joki itu nge-follow saya di akun saya. Kemudian di situ dia mencari mangsa-mangsa yang kemudian komentar dan sedang ada masalah begitulah. Maksudnya sedang mau gagal bayar. Ditangkap oleh mereka kemudian dengan cara mereka, dengan modus-modus yang mereka lakukan. Dan saya capek ngapusi gitu ya. Jadi saya capek menghapus satu-satu. Makanya saya ingin sampaikan di akhir Ramadan ini, di akhir bulan puasa ini, buat kalian yang lagi gagal bayar, gak usah percaya siapapun. Gak usah percaya bahwa ada orang yang bisa menyelesaikan hutang Anda, gak ada. Gak usah percaya bahwa ada orang yang bisa menyelesaikan debt collector Anda, gak ada. Jangan percaya itu gitu. Meskipun dia bilang bayarnya terakhir, gratis dulu kak, ini gak ada gratis dulu kak, nanti bayarnya terakhir, gak usah percaya gitu ya. Jadi ini penting banget karena modusnya mereka tuh macam-macam. Di antara nih strategi yang mereka lakukan adalah mereka seolah-olah tidak mengatakan dia jasa hapus data, enggak. Dia bilang gini kak caranya kak, gini kak. Dia seolah ngasih solusi gitu, tapi dia ngasih solusinya itu sangat halus gitu, mainannya sangat halus, yang kemudian akhirnya si orang ini penasaran dan akhirnya kontak DM sama dia, tukar nomor, dan akhirnya dijebaklah dia. Kemudian dia dengan cara joki begitulah, hanya dia diarahkan ke SPP letter, bahasanya nanti kalau cair ini dikasih dia cuma minta 30%, 70% ke dia, diarahkan ke tokonya, dibuat fake order, macam-macam cara mereka. Jadi memang di akhir ini memang banyak penipuan-penipuan yang penipunya itu jauh lebih cerdas dari mesin kayak gitu ya. Saya coba udah kunci setiap komentar itu hapus data, saya kunci mereka itu biar tidak bisa nulis hapus data. Tetap aja dia tulis hanya dihilang hapus data itu. Wah, bentar, masa saya harus bikin hapus data lagi kayak gitu. Jadi teman-teman, siapapun yang nonton video ini, penting untuk kalian jangan percaya joki dengan cara apapun ya. Joki cuman ingin menyebab kalian masuk ke dalam perangkap mereka, dan pada akhirnya kalian sendirilah yang rugi seperti itu. Baik, kemudian setelah kamu gak percaya joki, terus apa yang harus dilakukan? Kan bingung nih, panik nih ya kan, punya masalah begini kan. Gini caranya, gampang banget. Saat kalian sudah pening begitu ya, sudah takut dan segala macam, pertama gini, kalau bagi kalian yang muslim, kamu ambil wudhu biar tenang dulu, panasnya itu biar ke bawah dulu. Setelah itu percaya ucapan saya ini, tidak ada pidana penjara dalam pinjol, nggak ada, itu perdata semua, percaya itu. Yang kedua, selama kamu dalam jalur yang benar, kamu tidak merubah istilahnya, tidak merubah KTP,
tidak terjebak dengan joki dan macam-macam, dan pinjamannya nggak sampai ratusan juta, aman, nggak akan ada yang namanya pidana atau penjara kalau kalian takut itu ya. Terus berikutnya, percaya ini juga, hapus, ganti kontak baru kamu, ganti udah wis. Bagi kalian yang benar-benar takut nih ya, ganti semua. Kalau bisa kamu uninstall sampai bersih semua wis. Facebook kamu privat, IG kamu privat, TikTok kamu privat, semua kamu privat. Dan hubungi teman-temanmu yang terdekat, diantaranya misalnya yang sering kamu hubungi di telepon siapa. Kamu hubungi ibu kamu, bapak kamu, terus terang apa adanya. Atau kamu bilang, saya kena tipu orang, begini pasti ada orang nelpon saya dianggap punya utang. Bilang aja, saya benar nggak punya utang, saya kena tipu. Gak apa-apa kayak gitu, bohong dikit lah kan, daripada kamu kemudian terjebak ketakutan sampai akhirnya membuat kamu mencelakai diri sendiri. Naudzubillah waliyadzubillah. Itu yang kamu harus lakukan ya. Jadi terbuka dulu ke keluargamu, ke orang-orang dekat kamu. Sudah, setelah itu kamu terbuka, buat target mental. Jadi dari 1 hari ke seminggu, ketika dapat telepon tuh gimana perasaannya. Jangankan itu, ada sahabat saya sendiri nih ya, dia sampai screenshot agak penting bikin ke saya gitu. Duh, ketar-ketir aku bang, ketar-ketir gitu aja. Ya memang begitu perasaan ketika orang gagal bayar. Udah, kamu lakukan itu 1 minggu bisa, 2 minggu bisa, 3 minggu, sampai kamu target ke 90 hari. Disitulah kamu akan bisa tenang, dan kamu sudah punya cara pandang baru mengenai hutang. Dan paling penting juga adalah kamu boleh masuk ke grup saya di channel Ilmu Official. Di situ kamu bisa bareng-bareng ya, bisa bareng-bareng kamu di situ bisa curhat satu sama lain seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah terus nonton video ini. Jangan lupa sebarkan, jangan percaya joki. Dan berkalian yang baru gagal bayar, tenang aja, semua ada waktunya ya, ada waktunya, ada jalannya sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.